Israel telah mengambil langkah berani menuju perdagangan global dengan rencana inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Negara ini berencana membangun sebuah koridor darat yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Sebuah inisiatif yang ditujukan untuk bersaing langsung dengan terusan Suez yang beresiko. Proyek ambisius ini diperkirakan memakan biaya lebih dari 20 miliar dolar dan akan menyatukan pelabuhan-pelabuhan pesisir negara itu menjadi pusat transportasi yang terpadu. Namun tantangan besar mengintai di depan, karena rute ini tidaklah sempurna. Di antara kedua laut tersebut, terhampar gurun Negev yang luas dan berbentuk tidak rata, dipenuhi oleh bukit dan jurang dalam. Kondisi lingkungan yang keras ini akan menjadikan setiap tahap konstruksi sebagai tantangan serius. Meski demikian, Israel tetap optimis bahwa koridor baru ini akan memicu revolusi ekonomi, baik di level domestik maupun global. Hari ini, mari kita eksplorasi bagaimana Israel merencanakan realisasi proyek megah ini, dan mengapa proyek ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam perdagangan dunia. Dengan bentangan daratan yang strategis antara Laut Mediterania dan Laut Merah, Israel memiliki akses langsung ke jalur perdagangan ramai yang menghubungkan Eropa dan Asia, sebuah posisi yang sangat penting dalam peta perdagangan global abad ke-21. Sejak abad ke-19, gagasan untuk membangun kanal pelayaran yang menghubungkan perdagangan global di wilayah ini telah membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan insinyur dan ahli strategi. Setelah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, jalur tersebut langsung menjadi pusat perhatian di Kekaisaran Inggris. Terusan Suez dengan cepat bertransformasi menjadi rintangan dalam pengiriman global dan sebuah titik lemah yang terus-menerus dikhawatirkan. Akibatnya, para perencana dan insinyur militer Inggris mulai mencari rute alternatif. Pilihan pertama yang tampak logis adalah menjelajahi jalur melalui Laut Mediterania, Lembah Yordania, dan Teluk Akaba. Lembah Yordania dipandang sebagai koridor alami yang siap pakai, terletak di sepanjang retakan tektonik. Namun tidak lama kemudian masalah besar muncul. Laut Mati terletak sekitar 1.410 kaki di bawah permukaan laut, yang menjadikan seluruh rute tersebut mimpi buruk bagi para insinyur. Memasuki awal abad ke-20, perhatian mulai beralih ke rute baru, yang membentang melalui utara Negev menuju Wadi Araba. Jalur ini sepanjang sekitar 100 mil dianggap lebih langsung dan secara geometris lebih mudah untuk mencapai Laut Merah, memungkinkan penghindaran bagian terdalam dari retakan Yordania dan mengarah langsung ke Teluk Akaba. Sayangnya proyek ini akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena dianggap tidak layak secara ekonomi. Namun pada tahun 1937, seorang insinyur bernama Warber mengajukan skema inovatif yang kembali menggugah minat. Pada masa itu, publikasi berbagai media menyoroti beberapa tokoh kunci dalam rencana pembangunan kanal. Rute yang diusulkan memiliki panjang sekitar 248 mil dengan perkiraan biaya sekitar 900 juta dolar berdasarkan harga tahun 1937. Terusan tersebut direncanakan membentang dari Laut Mediterania melalui lembah-lembah pedalaman Palestina, melintasi Negev, dan menyusuri Wadi Araba hingga mencapai Akaba. Namun seperti banyak rencana sebelumnya, inisiatif ini tidak pernah melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Memasuki awal tahun 1960-an, situasi berubah. Israel telah merdeka selama lebih dari 1 dekade, dan tahun 1948 kini menjadi sejarah. Negara tersebut tengah memperkuat pelabuhan, jalan raya, dan sektor energinya. Dari sinilah muncul ide ambisius untuk membangun jalur pelayaran sendiri, yang dikenal sebagai Terusan Ben Guria. Rute ini dirancang melintas melalui Negev dan Wadi Araba, dimulai dari Akabah dan berakhir di pantai Mediterania. Salah satu tantangan terbesar terletak di Negev, di mana perubahan ketinggian mencapai sekitar 656 kaki. Para insinyur dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang sistem kunci air yang kompleks agar kapal dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai arah pelayaran. Proyek ini dirancang dengan ambisi yang sejalan dengan semangat zaman, sebagai jalur skala penuh yang mampu melayani kapal kargo berat. Panjang jalur yang diusulkan berkisar antara 159 hingga 182 mil, jauh lebih panjang dibandingkan dengan terusan Suez yang hanya 120 mil. Rencana ini mencakup lebar sekitar 656 kaki dan kedalaman 164 kaki, dirancang agar kapal dengan panjang hingga 984 kaki dan lebar 360 kaki dapat melewati jalur baru tersebut dengan aman.
Namun, harga yang harus dibayar untuk mewujudkan proyek ambisius ini sangatlah mahal, dengan perkiraan biaya berkisar antara 16 hingga 100 miliar dolar. Namun, biaya bukanlah satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Wilayah Nagava dan Wadi Araba dikenal dengan udara kering, kekurangan air kronis, dan infrastruktur yang lemah, yang semuanya menjadikan pembangunan ini sebagai ujian sejauh mana teknologi modern dapat diterapkan. Di samping itu, realitas politik yang mengelilingi wilayah ini juga tak bisa diabaikan. Jalur terusan ini akan melintasi daerah-daerah sensitif, dan negara-negara tetangga dapat dengan mudah melihatnya sebagai ancaman. Sementara itu, terusan Suez terus beroperasi dan mendukung perdagangan global, sehingga mengurangi kebutuhan mendesak akan jalur alternatif yang sebesar ini. Pada masa itu, banyak pihak sepakat bahwa rute baru antara kedua laut tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Meski demikian, proyek yang suatu hari mungkin akan merealisasikan impian yang telah lama diidamkan tetap tersimpan di benak banyak orang. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Israel akhirnya melepaskan ambisi menggali kanal antara Laut Mediterania dan Laut Merah, beralih pada ide baru, yaitu jalur kereta api. Di abad baru ini, konsep tersebut mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Pada tahun 2023, pemerintah Israel menyetujui rencana ambisius bernama One Israel dengan nilai 27 miliar dolar, yang secara khusus mencakup proyek untuk menghubungkan kedua laut melalui jalur kereta api. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Israel sudah memiliki jalur kereta api untuk mengangkut barang dan penumpang antara kedua laut? Jawabannya mungkin mengejutkan, tidak. Dari pusat Israel ke Elot, perjalanan masih dilakukan hanya melalui jalan darat karena belum ada jalur kereta api di sana. Oleh karena itu, proyek baru ini akan menjadi revolusi transportasi yang sesungguhnya bagi negara ini. Saat ini, terdapat jalur kereta api yang menghubungkan Beersheva dan Dimona dengan wilayah lain di Israel, termasuk kota-kota besar seperti Ashdod yang merupakan salah satu dari 2 pelabuhan utama negara. Rute baru ini dengan panjang antara 137 hingga 161 mil akan menghubungkan Beersheva dan Dimona, menciptakan koridor transportasi yang berfungsi penuh dari Laut Merah hingga Laut Mediterania. Proyek ini dirancang sebagai jalur kereta api modern yang sepenuhnya dialiri listrik, lengkap dengan jalur ganda dan mampu menjalankan kereta ke kedua arah tanpa penundaan. Di sepanjang bentangan gurun yang lurus, kereta ini akan mampu mencapai kecepatan antara 143 hingga 186 mph. Namun, saat memasuki medan yang menanjak atau menurun, kecepatan tersebut akan turun menjadi sekitar 100 mph. Penting untuk dicatat bahwa Negev Selatan dan Araba Utara bukan sekedar gurun biasa. Daerah ini menampilkan teka-teki geologi yang berlapis-lapis, dasar sungai yang kering, jurang yang dalam, batuan keras berpori, lapisan sedimen lunak, dan tebing curam dan dinding bukit yang tegak melintang di jalur yang direncanakan. Dari sudut pandang satelit, pemandangannya tampak indah seolah-olah dilukis dengan goresan bergelombang. Namun, bagi tim konstruksi, gelombang-gelombang ini menjadi tantangan untuk merancang rel yang memungkinkan kereta berjalan cepat tanpa tikungan carap dan resiko tambahan. Para insinyur menghabiskan waktu berdebat tentang cara terbaik untuk melewati bagian sulit ini. Akhirnya, mereka sepakat bahwa jalur tersebut harus diukir langsung ke dalam medan, hampir seperti sebuah karya seni yang indah. Jembatan akan dibangun di area yang mengalami penurunan carap, sedangkan terowongan akan dibuat untuk menembus bebatuan. Inilah bentuk kerangka struktural yang akan membentuk jalur kereta api masa depan. Proyek jalur kereta api ini mencakup sekitar 63 jembatan dengan total panjang lebih dari 2,8 mil, serta terowongan sepanjang 6 mil yang dirancang untuk melewati bagian-bagian terenak serta menjaga rute tetap seefisien mungkin. Keterusan jalur adalah kunci utama untuk mencapai kecepatan tinggi. Infrastruktur ini harus siap menghadapi iklim yang keras di wilayah tersebut. Di musim panas, Araba dapat menjadi sangat panas hingga udara bergetar di atas bebatuan. Sementara struktur logam dapat mencapai suhu ekstrim. Oleh karena itu, para insinyur telah merancang sistem perlindungan terhadap panas berlebih di rel, sistem pendingin khusus untuk peralatan listrik, serta penghalang untuk mengurangi dampak badai pasir. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Marga satwa di Fin dan Araba mungkin tampak sepi, tapi sebenarnya merupakan habitat bagi spesies-spesies langka.
Para perencana diharuskan untuk memasukkan koridor satwa liar, meminimalkan dampak terhadap kawasan alami, dan memilih jalur yang menghindari zona-zona sensitif. Jalur kereta api ini dirancang untuk mampu menangani hingga 3,5 juta penumpang per tahun. Kapasitas angkutnya juga sangat mengesankan, dengan kemampuan membawa hingga 2,5 juta ton bahan kimia dan sekitar 140.000 mobil setiap tahunnya. Dengan demikian, ini bukan sekedar jalur penumpang, melainkan juga sebuah koridor darat yang lengkap memungkinkan Israel untuk memindahkan kargo dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Laut Mediterania tanpa bergantung pada jalur laut melalui terusan Suez. Awalnya, Israel berencana mengalokasikan antara 1,6 hingga 2,3 miliar dolar untuk keseluruhan proyek ini. Namun, dengan penambahan jembatan dan terowongan ke dalam rencana, total biaya proyek mulai melonjak secara signifikan. Beberapa perkiraan pesimis menunjukkan bahwa segmen antara Beersheba dan Eilat saja dapat mencapai antara 10,88 hingga 13,5 miliar dolar AS. Meskipun biaya tersebut sangat tinggi, tidak membuat warga Israel gentar. Pada tahun 2025, Kementerian Perhubungan bahkan meluncurkan rencana awal untuk bagian Dimona-Eilat yang sepanjang 137 mil. Dengan demikian, perubahan besar mungkin segera terjadi, tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh dunia. Revolusi perdagangan ini akan berdampak langsung pada Israel, yang merupakan pusat wisata utama dan pelabuhan satu-satunya di Laut Merah, sekarang sudah terputus secara praktis. Satu-satunya penghubung saat ini adalah jalan raya, yang seperti yang bisa dibayangkan, jauh dari sempurna. Perjalanan dari Tel Aviv ke Eilat saat ini memakan waktu antara 4 hingga 5 jam. Selama hari libur atau musim liburan, waktu perjalanan ini bisa bertambah lebih lama karena kemacetan yang terjadi. Dengan adanya jalur kereta cepat yang melewati Beersheba dan Dimona, waktu perjalanan tersebut diharapkan dapat dipersingkat menjadi sekitar 2 jam. Transformasi ini secara drastis mengubah persepsi orang terhadap Eilat. Tempat ini tidak lagi dianggap sebagai pos terpencil, melainkan sebagai lokasi yang dapat diakses dengan mudah, setara dengan kota-kota di utara. Bagi penumpang, hal ini berarti penghematan waktu yang signifikan dan rasa keandalan yang jauh lebih tinggi. Kereta api tidak terpengaruh oleh kemacetan lalu lintas musiman, penutupan jalan, atau suhu ekstrim yang dapat melelehkan aspal di jalan raya. Saat ini pelabuhan tersebut beroperasi hanya setengah dari kapasitas penuh, terutama disebabkan oleh masalah logistik. Meskipun membongkar muatan dapat dilakukan dengan mudah, masalah utama terletak pada penerusan barang ke tahap berikutnya. Semua barang mengalami kemacetan di jalur truk NEGV, di mana jalan raya tunggal yang sama dipenuhi oleh truk, membatasi volume dan meningkatkan biaya pengiriman. Setelah jalur kereta api dibangun, semua masalah ini diharapkan akan teratasi. Israel akan memiliki koridor darat yang mampu secara andal mengangkut volume besar produk kimia, mobil, kontainer, dan berbagai barang lainnya yang saat ini melewati pelabuhan dengan penundaan. Dampak positif dari proyek ini akan meluas jauh melampaui batas-batas Israel sendiri. Secara teknis, terusan Suez dianggap sebagai salah satu jalur transportasi paling andal di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir telah menunjukkan betapa rentannya ketahanan tersebut. Momen menentukan terjadi pada saat blokade Ever Given yang menyebabkan penghentian pengiriman global selama beberapa hari. Insiden ini mengakibatkan kerugian miliaran dolar dan mendorong perusahaan untuk serius mempertimbangkan perlunya alternatif rute yang lebih dapat diandalkan. Selain itu, serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah menambah ketegangan. Periode ini ditandai oleh risiko keamanan yang berkelanjutan saat menavigasi perairan yang sempit. Akibatnya, gangguan kecil di terusan Suez kini dapat berdampak langsung pada rantai pasokan global. Dalam konteks ini, jalur kereta api menuju AOT muncul sebagai solusi pintas yang sangat berharga. Meski tidak sepenuhnya menggantikan jalur laut, jalur ini menawarkan alternatif setiap kali terusan Suez kelebihan beban atau terguncang oleh gejolak politik. Logika di balik ini sangat sederhana. Kapal-kapal dari Asia memasuki Laut Merah, membongkar muatan di AOT. Kargo tersebut kemudian dikirim melalui kereta api ke pelabuhan-pelabuhan Mediterania Israel seperti Haifa dan Ashdod sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa.
Ini bukan sekedar koridor untuk jutaan kontainer per tahun, tetapi sangat cocok untuk pengiriman bernilai tinggi yang sensitif terhadap waktu dan berukuran kecil, di mana penundaan tidak dapat ditoleransi. Secara keseluruhan, manfaat dari proyek ini sangat besar, baik bagi Israel maupun untuk perdagangan global secara keseluruhan. Saat ini, terusan Suez menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, dan Israel bukanlah satu-satunya negara yang mencari alternatif. Ada rute darat lain yang jauh lebih kompleks yang menghubungkan Eropa dengan Asia, melintasi separuh dunia. Ketika orang berbicara tentang perdagangan antara Tiongkok dan Eropa, mereka seringkali terpaku pada terusan Suez. Namun, terdapat jalur lain yang secara diam-diam semakin populer, yaitu rute transportasi internasional Trans-Caspia atau TITR. Jalur ini menghubungkan Tiongkok ke Eropa melalui Kazakhstan, Laut Kaspia, Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Rute ini berfungsi sebagai rantai logistik raksasa yang menggabungkan jalur kereta api, penyeberangan laut, dan jalan raya menjadi satu sistem transportasi terintegrasi. Rute ini mulai terbentuk pada awal tahun 2010-an dengan tonggak penting terjadi pada tanggal 7 November 2013. Pada hari itu, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Georgia sepakat untuk membentuk komite guna mengembangkan jalur ini. Sejak saat itu, ketiga negara tersebut mulai mengintegrasikan jaringan transportasi yang ada, termasuk jalur kereta api, pelabuhan, penyeberangan feri, dan jalan raya ke dalam satu sistem yang komprehensif. Rute ini dimulai di Tiongkok, di mana kontainer diangkut melalui kereta api melewati Kazakhstan. Kargo tersebut kemudian dikirim menggunakan kapal feri atau kapal kontainer ke pelabuhan-pelabuhan di Azerbaijan. Dari situ, koridor berlanjut melalui jalan raya melewati Azerbaijan dan Georgia menuju Turki sebelum akhirnya mencapai pasar Eropa. Multimodalitas menjadi inti dari rute ini, di mana setiap peralihan antar moda transportasi memerlukan koordinasi yang tepat dan infrastruktur mutakhir. Terminal-terminal baru untuk transshipment kontainer cepat terus bermunculan di sepanjang rute. Logikanya sederhana, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi rute ini, perlu dilakukan investasi signifikan pada infrastruktur. Kazakhstan dan Georgia telah meningkatkan jalur kereta api mereka untuk mempercepat perjalanan dan menambah kapasitas pada segmen yang mengangkut lalu lintas ini. Pada tahun 2022, volume angkutan barang meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, sekitar 2,8 juta ton kargo berhasil diangkut melalui rute ini, mencatat peningkatan 86% hanya dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 2024, jumlah kargo yang melewati pelabuhan Kazakhstan dan Azerbaijan diproyeksikan mencapai 3,3 juta ton, dengan lalu lintas kontainer mencapai 56.500 TEU, sebuah kenaikan 76% dibandingkan 2023. Selama 5 tahun terakhir, koridor ini telah berkembang hampir 6 kali lipat, dari 8 juta ton pada tahun 2020 menjadi sekitar 4,5 juta ton pada tahun 2024. Keunggulan utama rute ini bagi Tiongkok dan negara-negara Eurasia terletak pada efisiensi waktu. Rata-rata, pengiriman kontainer dari Shanghai ke Eropa memerlukan waktu antara 13 hingga 23 hari. Sebagai perbandingan, jalur laut melalui Samudra Hindia dan terusan Suez bisa memakan waktu sekitar 35 hingga 45 hari. Perbedaan waktu ini sangat signifikan, terutama bagi kargo yang sensitif terhadap jadwal. Keuntungan lainnya adalah diversifikasi jalur pasokan. Jika pelabuhan laut mengalami kepadatan, terjadi kemacetan di selat, atau situasi geopolitik berubah, rute Trans-Caspia menjadi alternatif yang sangat dapat diandalkan. Bagi perusahaan yang tidak bisa menyimpan kargo di luar negeri dan menganggap pengiriman udara terlalu mahal, rute melalui Kazakhstan menjadi pilihan yang praktis. Sistem ini tidak hanya cepat, tetapi juga tetap ekonomis, dan pengembangan infrastrukturnya terus berlangsung. Pada tahun 2025, jalur terminal kontainer baru akan dibuka di Pelabuhan Poti di Georgia untuk mempercepat penanganan kargo yang tiba dari Kazakhstan. Sementara itu, ada pembicaraan tentang pembangunan terminal tambahan, peningkatan infrastruktur pelabuhan, dan perbaikan jalur kereta api di kedua sisi Laut Kaspia.
Kapasitas rute ini diperkirakan dapat mencapai hingga 10 juta ton kargo per tahun, hampir 3 kali lipat dari volume saat ini. Namun, mengkoordinasikan semua ini untuk mengurangi ketergantungan pada terusan Suez merupakan tantangan yang sangat besar. Meskipun demikian, menyebut rute ini sebagai yang tersulit akan menjadi keliru, terutama mengingat China memiliki proyek dengan skala dan kompleksitas yang jauh lebih besar. Salah satu rute yang menonjol adalah jalur kereta api Sichuan-Tibet, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di Tiongkok. Di sini, logika teknik harus berhadapan langsung dengan kondisi geografis yang keras. Jalur ini dirancang untuk menghubungkan Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan yang padat penduduk, dengan Lhasa, pusat administrasi wilayah otonom Tibet. Beijing secara terbuka mengungkapkan tujuannya. Jalur kereta api ini seharusnya menjadi penghubung vital bagi daerah terpencil yang membutuhkan lebih dari sekedar jaringan transportasi yang ada saat ini. Jalur utama baru ini akan membentang sekitar 1.112 mil dan dirancang sebagai jalur universal yang mampu mengangkut baik penumpang maupun barang. Kereta diharapkan dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi, mencapai antara 100 hingga 124 mil per jam, dengan perjalanan dari Chengdu ke Lhasa memakan waktu sekitar 13 jam. Sebagai perbandingan, perjalanan di sepanjang jalan raya pegunungan dataran tinggi memerlukan waktu antara 48 hingga 50 jam, dan sering menjadi perjalanan yang melelahkan akibat cuaca buruk, tanah longsor atau jalan pegunungan yang tertutup. Proyek ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, dan setiap bagian langsung dioperasikan segera setelah selesai dibangun. Proyek ini memungkinkan wilayah tersebut meningkatkan kapasitas transportasinya bahkan sebelum seluruh jalur terhubung. Fase pertama dari proyek yang lebih besar adalah bagian timur jalur Changduyaan, yang dibuka pada tahun 2018 dan berfungsi sebagai tulang punggung koridor masa depan. Di sini, para insinyur menerapkan berbagai metode konstruksi yang sesuai dengan medan pegunungan untuk membangun infrastruktur inti. Dengan segera, wilayah tersebut mendapatkan jalur kereta api langsung ke pusat transportasi utama, memberikan proyek ini dasar yang kuat dan dapat diandalkan. Tonggak penting kedua adalah jalur Ningxi-Lhasa, yang membentang sekitar 270 mil. Jalur ini sepenuhnya dialiri listrik dan dirancang untuk mencapai kecepatan hingga 100 mil per jam. Diresmikan pada tahun 2021, jalur ini dengan cepat menjadi rute transportasi utama bagi wilayah Tibet bagian timur.